Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana paginya? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Abdul Latif. Saya mahasiswa semester 7-8 Fakultas Tribakti Kediri. Ya. Ini dalam rangka PPL, penugasan guru bantu atau tugas. Mari kita masuk ke pembahasan materi kita, yaitu bab yang menjelaskan rukun-rukun sholat. Lihat ini ada depan. Rukun sholat. Jadi di dalam sholat ada namanya rukun. Ketika rukun itu tidak dipenuhi, maka sholatnya akan tidak sah. Jadi ketika rukun dalam sholat ini tidak dipenuhi, maka sholat kalian tidak sah. Rukun yang pertama di dalam sholat itu ada di niat. Niat itu apa? Yaitu menyengaja sesuatu besertaan dengan bahasanya muktaronan bifi'lihi, atau menyengaja sesuatu besertaan dengan pekerjaan. Tempatnya niat kalau kita sholat itu ada di dalam hati, maka luar. Tempatnya itu ada di dalam hati. Jadi ketika seorang sholat, bagaimana dia posisi niatnya ketika kita sedang melaksanakan takbir atau Jadi masang niatnya itu harus serentak atau bersamaan dengan takbir, yaitu Allahu Akbar. Itu kita memasang nih. Kalau niat dahulu baru takbir atau itu tidak sah. Yang kedua, syarat yang kedua adalah berdiri bagi yang mampu. Yang kedua itu berdiri bagi yang mampu. Kalau sholat fardu, bukan sunnah ya. Fardu itu sholatnya wajib kita yang sehat itu untuk berdiri. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa duduk. Tetapi kalau rukun sholat fardu bagi kita yang wajib, yaitu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu wajib berdiri bagi yang mampu. Ketika dia tidak mampu, maka dia boleh duduk. Syaratnya bagi yang mampu. Kalau dia tidak mampu lagi duduk, boleh tidur menyamping posisi kanan menghadap kiblat. Kalau tidak mampu lagi, boleh dia tidur telan, tapi kakinya menghadap kiblat, kepalanya jadi kakinya dulu, baru kepalanya, dengan posisi kepalanya agak ditinggikan. Kalau dia tidak mampu lagi, dengan mengedipkan mata. Kalau tidak mampu lagi, dengan isyarah hati. Kalau tidak mampu lagi, disolatkan, ya mati. Itu wajib sholat. Yang ketiga, rukun sholat yang ketiga itu adalah membaca atau melafazkan takbiratul ihram. Yaitu lafaznya apa? Allahu Akbar. Ini tadi yang saya sebutkan tadi, sinkronisasinya niat dengan membaca lafaz Allahu Akbar. Ketika membaca lafaz Allahu Akbar,
Allahu Akbar itu masang nih niat. Jadi yajibu kamu niat ma'a takbiratul wajib menyertakan niat bersamaan dengan takbiratul Jadi kalau niatnya dipasang sebelum takbiratul ihram itu tidak menurut qaul ashar ini, menurut pendapat yang lebih sahih tidak sah. Atau takbirnya dulu baru mengucapkan niat dalam hati juga tidak. Jadi bersamaan ketika mau Allah Akbar juga masang niat di dalam hati. Paham ya? Paham tidak? Rukun selanjutnya yaitu membaca apa? Ada yang tahu? Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah ini ayatnya mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mazhab kita Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu juga ayatun minha, yaitu ayat dari Fatihah. Kalau mazhab yang lain, misalnya Maliki atau mazhab yang bukan Imam Syafi'i, Bismillah bukan merupakan ayat dari Al-Fatihah. Jadi dia sholat itu Allahu Akbar langsung Alhamdulillah. Kalau kita kan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim pakai Bismi. Tapi kalau mazhab lain dia langsung Alhamdulillahirabbil alamin, langsung nggak pakai Bismi. Jadi kita cantumkan Bismillah juga ayatul minha. Yang kelima, ini rukunnya ya yang wajib dipenuhi ya. Yang kelima itu melaksanakan dan dengan tumakninah. Maksudnya ketika kita melakukan ruku itu harus bersamaan dengan tumakninah. Tahu tumakninah? Apa tumakninah? Tumakninah itu diam dulu, kita ruku, diam, baru kita boleh posisi sempurna ruku itu seseorang musolli itu kalau perempuannya beda. Kalau laki-laki itu agak badannya membungkuk, terus kedua tangannya memegang lutut, kepalanya agak leher dengan punggungnya agak rata. Nah, itulah posisi sempurnanya ketika kita ruku. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan dia lebih agak ditutupin rukunya. Ini kalau yang tadi membahas yang laki-laki. Dan baca ruku apa? Subhanallah azimi wa bihamdihi. Itu dibaca 3 kali. Nah, itu tumakninahnya baca itu diam dulu. Dan baru ruku nggak sampai 1 detik sudah bangkit kembali. Itu namanya nggak ada tumakninah. Kalau ada tumakninah ya diam dulu. Berapa detik, nggak sampai 1 menit diamnya, baru bangkit kembali melaksanakan rukun yang ke-6 itu apa? Kaf. Rukun selanjutnya yang ke-6 adalah i'tidal. Ini posisinya ini bangkit setelah dan di dalam i'tidal ini juga ada yang namanya tumakninah itu kamu bangkit sami Allahu liman hamidah. Ini nggak boleh langsung turun sujud. Ini kalian harus diam dulu. Diam di qadri subhanallah dan kata subhanallah baru boleh Kalau kalian di dalam i'tidal ini tidak diam dulu tumakninah bahasanya, maka sholatnya tidak sah. Jadi sami Allahu liman hamidah diam. Baru Allahu akbar melakukan rukun selanjutnya yaitu
Bacaan ini adalah bahasa Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Selanjutnya adalah sujud. Nah, baru boleh turun sujud. Sujud ini 2 kali di setiap rakaat. Sujudnya 2 kali di setiap rakaat. Jadi kalian setiap misalnya rakaat subuh 2 kan? Berarti 2 itu 4 kali sujud. Kalau rakaat sholat maghrib 3 berarti 6 kali sujud. Jadi sujud itu yang sempurnanya itu mendahulukan lutut, turun dulu lututnya, baru kedua telapak tangan, baru dahi, baru hidung. Ya, didemdekan pelan-pelan. Kaki lutut dulu, kedua tangan, kepala, baru kepala dahi ini maksudnya, baru hidung. Didemdekan baru membaca doanya apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Rukun selanjutnya yang ke-8 adalah duduk. Duduk di antara 2 sujud. Ini setelah sujud yang pertama bangkit Allahu Akbar, ini namanya duduk di antara 2 sujud. Duduknya yaitu duduk iftirosh itu, kayak duduk tahiyat awal sama aja. Ya. Doanya apa? Rabbi firli. Tadi duduk di antara 2 sujud. Apa doanya? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, baru melaksanakan sujud yang kedua sama sujudnya, baru bangkit lagi untuk melaksanakan rakaat selanjutnya misalnya. Tetapi ini kita membahas rukun aja. Lanjut, rukun yang ke-9 adalah duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir ini adalah rukun yang ke-9 yang harus kita penuhi. Duduk tahiyat akhir tahu kan duduknya bagaimana? Duduk tawarruk itu kakinya menyilang, pantatnya kena ke bumi, bukan kakinya duduk di bumi, tapi pantatnya mengenai kaki kirinya menyilang di bawah kaki kanan. Itu namanya duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir. Dan duduk tahiyat akhir ini rukun ke-9. Yang ke-10 membaca tahiyat akhir. Membaca tahiyat akhir dan sholawat kepada keluarga Nabi. Dan selanjutnya yang ke-10 membaca tahiyat akhir dan sholawat kepada keluarganya Nabi. Apa doanya? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang wajib di dalam tahiyat akhir sampai wa ala ali sayyidina Muhammad.
sampai sholawat kepada keluarga Untuk kama sholata ala sayyidina Ibrahim sampai akhir itu hanya sunnah. Dan doa lagi Allahumma inni a'udzubika minal ajabil qabri wa min adabin nar wa min fitnati masyihid dan itu doa. Selesai membaca tahiyat akhir dan sholawat Nabi, rukun selanjutnya yang terakhir adalah mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Mengucapkan salam, ini salamnya yang pertama menoleh ke arah kanan, lalu menoleh ke arah kiri. Yang wajib itu hanya menoleh ke arah kanan. Ini sunnah. Mengucapkannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kanan, kiri, mengusap wajah, selesai. Jadi rukun sholat ini ketika ada yang tertinggal, maka sholat kalian tidak akan sah. Jadi inilah rukun yang kalian harus ketahui di dalam melaksanakan sholat. Kalau rukun ini tertinggal atau lupa, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi, tetapi harus melanjutkan atau menambah rakaat lagi untuk mengganti yang tertinggal tadi. Jadi ketika misalnya kalian lupa rakaat yang pertama, misalnya kalian sholat subuh 2 rakaat, rakaat pertama kalian lupa sujud, langsung bangkit, sujud yang kedua bisa lupa, ini kan meninggalkan rukun. Jadi bagaimana melanjutkannya supaya tidak batal sholatnya? Jadi sudah rakaat kedua kalian bangkit lagi untuk menambah 1 rakaat, yaitu menambah yang lupa tadi, sujudnya tambah 1 rakaat. Selesai kalian tambah dua sujudan, dan terakhir kalian baru melaksanakan yang namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilaksanakan setelah melaksanakan baca tahiyat akhir. Jadi sudah tahiyat akhir sampai selesai, kama sholli ta'ala sampai ila akhir doa, mau salam itu jangan salam dulu, tetapi sujudnya 2 kali, sujud seperti biasa, bangkit, sujud lagi, bangkit, baru langsung mengucapkan sujud sahwi. Bacanya apa? Subhanallah wala yas. Ya, subhanallah wala yas. Itu namanya bacaan sujud sahwi. Kalau kita tertinggal rukun sholat, jadi nggak bisa kita kembali ke rukun tadi yang tetap, tetapi harus menambah rakaat. Karena rakaat yang kita tidak mengerjakan sujud tadi itu tidak dianggap. Nah, dari kesimpulan yang saya simpulkan tadi, mungkin ada yang ditanyakan. Saya Pak, misalkan imamnya udah rakaat kedua, tapi saya ketinggalan rakaat 1, saya nambah 1 lagi nggak Pak? Oke, dia ini posisinya makmum masbuk. Imam rakaat kedua, dia mengikut imam di rakaat kedua. Nah, kan posisinya masbuk 1 rakaat. Ketika imam mau salam, ya dia wajib berdiri kembali untuk menambah rakaat yang tertinggal tadi. Ya, kalau posisi masbuk kalian mengikut rakaat kedua, ya kalian harus menambah rakaat kalian yang tertinggal Kalau misalnya rakaat kedua salat maghrib, berarti kalian tertinggal 1 rakaat. Berarti yang wajib ditambah itu 1 rakaat. Mungkin yang mau menanyakan lagi. Kak. Ayo Pak, misalkan kalau misalnya kita sholat gitu kan Pak, kita tuh kelebihan 1 rakaat, dulunya sudah 4 rakaat, terus ditambah lagi tuh kita lupa gitu, jadi 5 rakaat yang kita kerjakan, sholat itu batal Pak. Oke, ini ada yang menanyakan, misalnya kita sholat zuhur ya 4 rakaat ya. Ini kan posisinya sudah final 4 rakaat, tetapi dia lupa berdiri lagi sampai 5 rakaat. Oke, posisinya dia lupa. Kalau dia lupa, dia sholatnya sendirian, maka dilanjutkan sholatnya dilanjutkan. Jangan dia duduk kembali, nggak boleh duduk lagi. Ya, nggak boleh dia duduk kembali untuk tahiyat akhir. Kalau dia duduk kembali untuk tahiyat akhir, ini bisa membatalkan sholat karena dia menambah rukun.
tetapi dia lanjutkan sholatnya rakaat kelima, lanjutkan karena dia tadi lupa sudah, lanjutkan rakaat kelima, selesaikan rakaat kelima itu, maka yang lupa tadi itu rakaatnya tidak dianggap. Jadi dia tetap mengerjakan rakaat kelima itu adalah rakaat yang keempat. Nah, selesaikan duduk ruku, sujud 2 kali tahiyat akhir, baru dia melaksanakan yang namanya sujud sahwi. Jadi posisi kalau dia kelebihan rakaat ya lanjut saja, dilanjut. Nah, karena yang rakaat dia lupa tadi tidak dianggap. Kalau dia kembali lagi, misal sudah posisi tegak, rakaat kelima kembali duduk, itu tidak sah atau batal. Oke, paham ya? Paham tidak? Paham. Gitu, makanya rukun itu penting diketahui. Kesimpulan pertanyaan tadi, ketika kita mau masbuk, ketika 1 rakaat, maka rakaatnya ditambah. Dan untuk kesimpulan pertanyaan kedua, misalnya rakaatnya berlebih misalnya, zuhur 4 rakaat kan kelima, maka dilanjutkan dilanjutkan sampai selesai. Karena rakaat yang kalian lupa tadi itu tidak karena kalian lupa, maka dilanjutkan sampai selesai. Maka sudah selesai, maka melaksanakan sujud sahwi. Kalau misalnya posisi kalian ragu, ini rakaat 2 apa 3? Ragu misalnya, maka ambillah rakaat yang lebih sedikit. Ini rakaat kedua atau ketiga, berarti ambillah rakaat yang kedua. Kalau kalian ragu dalam sholat, setelah itu juga sebelum kalian salam harus melaksanakan sujud sahwi. Paham ya? Mungkin dari yang saya sampaikan tadi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.